Apakah Anda menyadari bahwa ketika Anda memegang Alkitab, Anda sedang memegang kitab mukjizat Allah? Alkitab adalah wahyu yang supernatural. Itu adalah sebuah surat cinta dari Allah untuk Anda. Dan Alkitab adalah alat komunikasi dari Allah kepada manusia di dalam dunia ini, yang tanpa salah dan diinspirasikan oleh Allah sendiri. Apakah arti penginspirasian Alkitab? Ini adalah sebuah proses di mana Roh Kudus mengarahkan para penulis pilihan untuk menyusun dan mencatat wahyu Allah dengan tanpa salah kepada manusia. Roh Kudus menggunakan kepribadian setiap penulis itu, namun melalui proses ini perkataan-perkataan dari manuskrip asli itu dituliskan tanpa salah. Lebih jauh lagi, sepanjang sejarah Allah telah memelihara dan melindungi Alkitab sehingga dapat ditransmisi dengan akurat bagi kita pada masa kini. Alkitab secara utuh terdiri dari 66 kitab. Kitab ini diberikan kepada kita untuk mengajarkan kita akan kebenaran, untuk memperingatkan kita tatkala berbuat salah, mengoreksi kita sehingga kita dapat mengatasi kerentanan kita akan dosa, dan untuk mempersiapkan kita menjadi lebih dewasa dalam kehidupan rohani kita. Mengapa kita mempercayai Alkitab sebagai firman Allah? Salah satu alasannya adalah karena banyaknya nubuat yang telah digenapi. Peristiwa-peristiwa yang diramalkan sebelumnya dan yang telah terjadi sampai bagian akhir dengan rinci. Salah satu cara Allah memisahkan kebenarannya dari pengajaran-pengajaran yang salah oleh guru palsu adalah dengan membuktikan bahwa ia dapat menubuatkan masa depan dengan 100% keakuratannya. Agama-agama palsu tidak dapat melakukan hal itu. Saat ini ada beberapa kitab suci lain di dunia ini. Namun itu semua berbeda dari Alkitab, dalam arti bahwa kitab-kitab yang lain itu kurang mencantumkan nubuat-nubuat secara rinci yang dapat dibuktikan. Alkitab misalnya telah menubuatkan lebih dari 300 perincian dalam bagian yang terpisah tentang kedatangan Kristus yang pertama. Banyak dari nubuat-nubuat itu yang belum digenapi, khususnya mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Hal-hal ini juga akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Alasan lainnya untuk mempercayai Alkitab adalah karena apa yang Yesus Kristus katakan tentang hal itu. Yesus menegur murid-muridnya sendiri tatkala mereka lambat untuk mempercayai kitab suci. Yesus berkata kepada Bapanya, "Kuduskanlah mereka oleh kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yesus berdoa bagi orang-orang percaya akan dikuduskan bagi Allah dan menjadi para penyembahnya yang setia. Sarana untuk menguduskan orang percaya ini adalah melalui kebenaran Allah. Kebenaran mengganti konsep-konsep yang salah yang telah kita anut selama bertahun-tahun dari berbagai sumber, termasuk mungkin dari si jahat atau si iblis. Namun apakah kebenaran itu? Di manakah kebenaran Allah? Tuhan Yesus berkata bahwa firman Allah adalah kebenaran. Alasan lainnya untuk mempercayai Alkitab adalah karena klaim dari Alkitab itu sendiri tentang dirinya. Ada 3.800-an kali dalam Perjanjian Lama yang mana kitab suci mengklaim dirinya berasal dari Allah. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga berkata kepada orang-orang yang ia layani, "Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian adalah firman Allah." 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Jika orang-orang yang ragu mengatakan bahwa Alkitab bukan firman Allah, maka Alkitab itu sendiri yang akan membuktikan bahwa anggapan itu tidak benar. Orang-orang yang ragu itu tidak dapat mengatakan demikian. Alasan lainnya lagi untuk mempercayai Alkitab adalah karena kuasanya untuk mengubah hidup seseorang.
Berjuta-juta orang di seluruh dunia dapat menyaksikan tentang perubahan yang terjadi dalam hidup mereka sejak menerima firman Allah, khususnya berita keselamatan dari Kristus. Apakah Anda dapat menyetujui Rasul Petrus bahwa keberadaan Anda sebagai Kristen yang lahir baru adalah akibat dari meresponi firman Allah? Di dalam 1 Petrus 1:2-3, Petrus berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Alkitab adalah firman Allah. Alkitab diinspirasikan oleh Allah dan dikaruniakan kepada manusia tanpa salah. Surat cinta Allah kepada Anda menceritakan kebenaran, khususnya tentang Allah dan anaknya. Alkitab juga memberitahukan kepada Anda tentang diri kita sendiri, dari mana asal kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan bagaimana kita menghadapi ujian dan pencobaan. Apa janji-janji Allah, dan apa yang Allah telah rencanakan bagi kita pada masa yang akan datang. Beribadahlah dan membaca Alkitab, mempelajarinya, menghafalnya dan merenungkannya. Hal yang paling penting adalah menerapkan firman Allah dalam kehidupan pribadi kita.